Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang pendidikan Pancasila dan aktualisasi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ihsan, dari Prodi Teknik Informatika, kelas 2D, dengan NPM 211063111770080. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa mampu menempatkan diri secara tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38-Dikti-2003 ialah guna menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap hari. Tujuan lainnya, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa-jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga negara, dan sebagai bagian dari kolektivitas. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, ada video wawancara bersama kedua teman saya. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada salah satu responden, yaitu teman saya. Mungkin Ranki ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Rangki Samuel. Saat ini sedang berkuliah di Teknik Industri Universitas Diponegoro. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, baik Rangki. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja untuk mempersingkat waktu. Mungkin pertanyaan pertama, salah satu bentuk pengaktualisasian dari Pancasila adalah sikap dari toleransi. Dari keragaman budaya, suku bangsa, dan agama yang dimiliki Indonesia, mungkin dapat disatukan asalkan sikap toleransi diutamakan di masyarakat Indonesia. Mungkin Ranki pernah melihat, mendengar, atau melakukan sikap dari toleransi ini. Jika pernah, mungkin bisa disebutkan bentuknya seperti apa.
Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi, sikap toleransi yang pernah saya lihat, mendengar, atau melakukan. Jadi, sebelum ke contohnya, mungkin kita harus tahu dulu apa sih toleransi itu. Jadi, berdasarkan yang saya tahu, jadi toleransi itu sendiri pengertiannya adalah sikap untuk menghargai atau menghormati perbedaan, baik itu antar individu ataupun antar kelompok. Seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam kelompok, baik itu dari segmen budaya, agama, segmen umur atau pekerjaan dan lain-lain. Jadi memang sikap toleransi ini sangat diperlukan di lingkungan yang beragam ini. Salah satu contoh yang pernah saya dengar atau pernah saya lihat itu ketika katakanlah sekarang ini kan lagi bulan puasa. Biasanya saya dan teman-teman saya yang Nasrani menghormati teman-teman kami yang melakukan ibadah puasa. Gimana cara sikap toleransinya? Misalnya kita tidak makan atau tidak minum di depan orang yang puasa. Habis itu sikap toleransi lagi, misalnya bepergian kemudian melewati rumah ibadah, katakanlah masjid, gereja, atau tempat yang lainnya. Biasanya sikap toleransi yang sering dilakukan adalah mengurangi kecepatan atau tidak melakukan bising di sekitaran rumah ibadah. Habis itu contoh toleransi lagi, salah satu contoh toleransi lagi yang mungkin yang pernah saya lihat atau pernah saya dengar itu ketika, jadi pada waktu itu di kelas kuliah saya sudah melakukan presentasi. Kemudian ternyata jadwal ini bertabrakan dengan azan zuhur ya jam 12 itu. Jadi saat itu teman saya menghentikan sementara presentasinya untuk menghormati azan zuhur tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik. Jadi Ranki dan teman-teman sudah melaksanakan sikap toleransi ya. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu bentuk implementasi dari sila ketiga dari Pancasila. Salah satunya adalah gotong royong. Mungkin Ranki, apakah sikap gotong royong tersebut masih terjadi gitu, masih sering dilakukan di lingkungan Anda? Kalau masih sering terjadi itu mungkin dalam bentuk hal apa atau kegiatan apa? Oke. Jadi contoh sikap gotong royong yang mungkin masih terjadi di lingkungan saya gitu ya. Jadi mungkin sebelum ke situ kita harus tahu dulu. Jadi berdasarkan yang saya tahu itu gotong royong itu kan suatu sikap melakukan kegiatan bersama-sama atau menyelesaikan suatu kegiatan bersama-sama gitu. Jadi kalau yang pernah saya alami atau yang ada di lingkungan saya itu yang paling nyata itu kayak misalnya gotong royong kerja bakti. Biasanya kalau di lingkungan saya itu sebulan sekali masyarakat atau warga yang ada di situ gotong royong untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan atau membersihkan jalanan. Ya, itu salah satu sikap gotong royongnya. Kemudian yang paling sering nih yang lagi pandemi gini kan sikap gotong royong yang paling sering dilakukan tuh biasanya para warga itu melakukan disinfeksi ke lingkungan-lingkungan rumah, bisa baik itu ke rumahnya, tetangganya, ke gangnya. Jadi mereka bersama-sama gitu melakukan disinfeksi. Biasanya dilakukan seminggu sekali mungkin kali. Kemudian gotong royong berikutnya, mungkin yang lagi ini juga kayak lagi bulan puasa kan biasanya warga itu gotong royong membuat makanan buka bersama atau membuat makanan buka bersama untuk disantap bareng-bareng sama warga-warga tetangga-tetangganya. Mungkin gitu sih jawabannya kalau nomor 2. Oke. Bagus, berarti sikap gotong royong ini masih ada di lingkungannya Ranki ya. Terus pertanyaan terakhir, salah satu sikap yang harus
mungkin menurut saya harus ditanamkan kepada pengguna sosial media, itu menghormati perbedaan pendapat yang ada di sosial media ya, entah itu di Twitter, Instagram, Facebook, atau sosial media yang lainnya. Menghormati perbedaan pendapat sendiri itu adalah salah satu bentuk aktualisasi dari Pancasila sila keempat. Mungkin Ranki, apakah Anda pernah melihat sikap itu pada netizen Indonesia dalam menggunakan sosial media dalam menghadapi perbedaan pendapat gitu? Oke. Terima kasih pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi menghormati pendapat di sosial media gitu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri di Indonesia sendiri, saya pikir belum tercapai sampai ke tingkat menghormati perbedaan pendapat, karena seperti yang kita tahu, pengguna sosial media kita tidak bisa pastikan bahwa mereka semuanya mendapatkan pendidikan yang cukup untuk menjadi seseorang yang menghargai pendapat, menghargai atau menghormati perbedaan pendapat, apalagi di sosial media. Jadi jadi saya pikir untuk menghormati perbedaan pendapat di sosial media, beberapa sudah, tapi belum mencapai kategori cukup untuk bisa dikatakan perbedaan pendapat, karena masih seringnya terjadi debat gitu ya? Debat atau miskomunikasi atau tersinggung lah gitu karena perbedaan pendapat itu. Mungkin gitu sih jawabannya. Oke, baik Ranki. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga Ranki sehat selalu. Sekiranya ada salah kata dari pertanyaan saya, mohon dimaafkan. Mungkin sekian wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya bersama teman saya, mungkin Purwoko ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Purwoko Hadiansah, saya berasal dari Universitas Brawijaya, dan saya dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama. Salah satu bentuk pengaktualisasian Pancasila itu adalah sikap toleransi. Keragaman budaya, suku bangsa, dan agama yang dimiliki Indonesia dapat disatukan asalkan sikap toleransi ini dapat terwujudkan. Mungkin Anda pernah mendengar atau melakukan sikap toleransi ini? Jika pernah, mungkin bisa diberitahu apa bentuknya. Mengenai sikap toleransi ya, berdasarkan yang sering saya temui gitu, atau yang saya lakukan gitu ya Mas ya. Oke, mungkin ini sih, kalau yang sering saya temuin itu di lingkup kampus ya. Bagaimana kita menghargai budaya teman kampus saya gitu. Karena kampus saya sendiri adalah salah satu kampus penerima mahasiswa terbanyak ya tiap tahunnya gitu. Maka dengan banyaknya mahasiswa atau orang-orang yang ada dalam kampus, maka sangatlah beragam gitu, sangat plural gitulah ya, mulai dari berbagai suku dan juga berbagai budaya, bahkan berbagai kepercayaan yang ada ketika kita berbaur di dalam kampus gitu. Jadi mungkin kalau ditanya sikap toleransi apa yang sering saya lihat, saya lakukan dan saya dengar gitu, mungkin bagaimana kami gitu dalam lingkup universitas ini berbaur, tidak peduli memandang background kami, track record kami, dan asal kami berbaur aja gitu satu sama lain. Mungkin itu sih Mas. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Salah satu bentuk implementasi sila ketiga dari Pancasila ini mungkin salah satunya adalah gotong royong. Apakah
sikap gotong royong ini masih terjadi atau masih dilakukan di lingkungan Anda? Kalau masih terjadi gitu, mungkin bisa diberitahu dalam bentuk hal apa atau kegiatan apa? Oke. Sikap gotong royong masih ada bentuk atau kegiatan ya, mungkin sikap gotong royong gitu dalam lingkungan saya itu masih bisa ditemukan ya. Mungkin dalam lingkup perumahan atau tempat saya tinggal gitu di perumahan Permata Regensi Kabupaten Bekasi gitu. Khususnya dalam lingkup rukun tetangga sih, karena kami itu ada banyak program, dan salah satu program yang sangat mungkin bisa dibilang mencerminkan sikap gotong royong itu adalah warga RT kami itu setiap minggu mengumpulkan sampah-sampah plastik gitu, sampah-sampah plastik kayak botol-botol bekas minuman gitu, yang kemudian kan dikumpulkan terus itu tuh setelah kita sortir itu bisa kita jual kepada pengepul, yang mana uang dari hasil penjualan itu akan dimasukkan ke dalam saldo kas uang rukun tetangga gitu. Jadi itulah bentuk gotong royong, karena di situ kita setiap minggu itu berkumpul bareng, terus juga sortir plastiknya bareng. Jadi ada interaksi dan juga ada usaha buat bersama-sama mendukung program ini gitu. Jadi mungkin bisa dilihat itulah poin gotong royongnya di kebersamaan itu gitu. Mungkin itu sih Mas. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Salah satu bentuk aktualisasi Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan menghormati perbedaan pendapat dari setiap orang. Mungkin apakah Anda pernah melihat sikap itu pada rakyat Indonesia yang menggunakan sosial media gitu? Netizen Indonesia itu apakah sudah menerapkan menghormati perbedaan pendapat gitu? Oke. Mengenai itu ya, sila keempat dalam bagaimana masyarakat Indonesia bermedia sosial gitu ya. Sependek pengetahuan saya gitu ya, dan berdasarkan pengalaman pribadi juga sebenarnya, masyarakat Indonesia ini dalam bermedia sosial itu sebenarnya masih sangat kurang sih. Kurang teredukasi dalam hal bagaimana mereka sebenarnya wajib untuk menghargai batasan-batasan dalam berkomentar dan juga berpendapat di media sosial gitu. Banyak contoh nyata yang dapat kita temui lah dalam kondisi sekarang gitu. Salah satunya mungkin contoh mudahnya mungkin kita bisa kunjungin salah satu akun sepak bola gitu, fanbase sepak bola. Dengan sangat mudahnya kita temukan di kolom komentar itu orang-orang tuh pada saling caci maki, saling benci hanya karena masalah perkara sepele gitu, bola gitu. Yang mungkin bahkan klub sepak bola kebanggaan mereka ini nggak peduli sama apa yang mereka perjuangkan, tapi mereka tuh terlalu kalau saya bilang berlebihan dan terlalu kekanak-kanakan gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana masyarakat Indonesia mengimplementasikan sila keempat, kalau menurut saya masih kurang sih. Dan ya itu tadi terutama dalam bermedia sosial dan juga berpendapat gitu sih. Itu sih. Mungkin sekian saja dari pertanyaan dari saya. Terima kasih Mas Purwoko atas kesediaan waktunya. Semoga Anda sehat selalu. Semoga Anda sehat selalu. Sekiranya ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kesimpulan yang saya dapatkan dari dua jawaban narasumber saya pada wawancara tersebut adalah: yang pertama, pengaktualisasian Pancasila sudah berjalan cukup baik sampai sekarang di masyarakat. Contohnya seperti toleransi antar umat beragama lain atau suku lain. Dan sikap ataupun kegiatan gotong royong masih ada sampai sekarang. Seperti kerja bakti, orang Toruna, dan lain-lain. Yang kedua, dengan berkembangnya teknologi, masyarakat harusnya sadar bahwa mereka pun harus mengaktualisasikan Pancasila di dunia digital. Hal-hal seperti perbedaan pendapat harusnya bukanlah suatu hal besar di dunia maya atau di dunia digital. Mungkin sekian kesimpulan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.